Tapi betapa kagetnya ketika mereka ngeliat perempuan berpakaian hitam dengan rambut panjang terurai sedang duduk bergelantungan di atas pohon sambil tertawa cekikikan natap mereka. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang berjudul Tanah Kalimantan. Nah, buat teman-teman yang pengen baca langsung ceritanya, silahkan klik link yang sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Ada satu cerita dari teman kita, sebut aja namanya Nana. Nana ini menikah dengan suaminya pada tahun 2014. Setelah nikah, mereka tuh pengen hidup mandiri dan pisah dari orang tua. Akhirnya setelah 3 bulan menikah, suaminya Nana mutusin untuk tinggal di Tanah Hulu di daerah Kutai Barat, tepatnya di Resa Kampung. Alasannya karena di sana ada teman suaminya Nana yang sudah dianggap kayak saudara sendiri. Di situ Nana ngerasa senang banget pastinya, karena dia belum pernah tuh yang namanya merantau dan tinggal di kampung orang berdua doang sama suaminya. Kebetulan si Nana ini orangnya juga suka traveling. Singkat cerita, malamnya Nana langsung kemas-kemasin barangnya dia, sambil ngebayangin suasana di kampung tersebut. Karena Nana belum pernah sama sekali nginjekin kaki di kampung orang Dayak, dan dia pikir dia sama suaminya akan diterima baik di sana. Besoknya Nana sama suami berangkat jam 9 pagi dari Samarinda. Mereka berangkat pakai motor. Tapi tiba-tiba aja pas di tengah jalan, tepatnya di daerah Tenggarong, Nana langsung drop pusing dan muntah-muntah. Dia heran tuh saat itu, kok bisa-bisanya mabok pas naik motor. Padahal biasanya dia gak pernah mabok kalau naik motor, kecuali kalau naik mobil. Nah, ngelihat kondisi Nana yang gak memungkinkan, suaminya pun mutusin buat putar balik lagi ke Samarinda karena dia khawatir sama keadaan Nana. Tapi di situ Nana nolak karena dia udah terlanjur kepalang pengen untuk tinggal di kampung orang lain. Akhirnya mereka pun melanjutin perjalanan dengan kecepatan yang sedang dan lumayan lambat lah, karena suaminya takut kalau Nana tiba-tiba jatuh. Dan dengan kondisi si Nana yang memang lagi drop, mereka pun jadi sering singgah buat istirahat. Tapi setelah sampai di simpang Kota Bangun, suaminya Nana udah gak mau tuh singgah-singgah lagi. Alasannya daerah situ tuh seterusnya adalah hutan yang gak ada penduduknya. Dan Nana pun iyain aja. Sepanjang jalan saat itu Nana cuma ngeliat pepohonan di kiri dan kanan. Bahkan pengendara lain pun gak ada yang lewat karena waktu itu cuaca emang lagi gerimis-gerimis. Di jalan suaminya Nana sempat nanya, "Bun, yakin bakalan betah di sana? Di sana loh masih banyak hutan, gak kayak di Samarinda. Apalagi bunda orangnya penakut." Terus Nana cuma jawab, "Ya gak apa-apa, namanya juga mau hidup mandiri. Ya gak boleh pilih tempat kan." Akhirnya sekitar jam 6 sore mereka pun sampai di rumah seorang yang Nana panggil Mama Dayak, yang saat itu katanya udah jadi mama angkatnya. Setelah nyambut kedatangan mereka, mamanya pun menyiapkan kamar untuk mereka. Nah, FYI rumahnya Mama Dayak itu ada 2, tapi digabung kayak 2 bangsalan gitu. Jadi rumah yang ada di sebelahnya itu bertingkat dan rumah yang sebelahnya lagi cuma ada 1 kamar. Di situ Nana dan suami disuruh nempatin rumah yang ada 1 kamar itu. Pas kamarnya udah siap, mereka langsung tuh ngebersihin diri, makan, lalu istirahat karena udah capek banget seharian di perjalanan. Nah, di daerah situ emang belum ada listrik, jadi kalau malam mereka cuman gunain mesin domping. Setelah masuk kamar buat merebahkan diri, sekitar 5 menit kemudian lah, terdengar di bawah kolong ada suara kayak orang aduk-aduk pacaran. Karena emang di bawah itu kayak rawa gitu. Ngedengar itu, si Nana langsung nanya sama suaminya, "Itu suara apa ya?" Terus suaminya cuma bilang, "Udah, Bunda diam aja.
Selang gak beberapa lama ada yang ngetok-ngetok jendela mereka. Nana dan suami pun langsung saling pandang. Sontak mereka pun langsung heran. Gimana nggak heran? Karena di sebelah rumah itu tuh kan rawa yang dalamnya aja sampai lutut orang dewasa. Lagian jendelanya juga tinggi banget. Jadi pikir mereka siapa yang bisa nyampe buat ketok jendela. Sementara jarak antar rumah ke tetangga pun sekitar 20 meter lebih. Tapi makin lama suara ketokan itu makin keras. Ngeliat Nana yang ketakutan, suaminya pun langsung berteriak. Kami di sini memang pendatang, tapi kami gak ada niat jahat, jadi jangan ganggu kami. Terus gak lama suara ketokan itu pun hilang. Tapi gak nyampe di situ aja. Suara ketokan itu langsung berganti sama kayak suara seorang perempuan yang lagi nyanyi. Dan suaranya tuh melengking dan memilukan banget. Kayak sedih banget gitu. Di situ Nana gak ngerti dia nyanyi pakai bahasa apa. Ya Nana pikir mungkin pakai bahasa Dayak. Anehnya suara nyanyian itu makin lama makin tinggi. Dan tiba-tiba aja hilang. Di situ Nana gemeteran sampai pucat lalu keringat dingin. Ngelihat si Nana yang udah ketakutan, suaminya inisiatif buat ngajak si Nana untuk pindah ke rumah sebelah. Setelah itu mereka pun jalan tuh ke rumah sebelah. Di situ suaminya Nana langsung ngebangunin mama Dayak mereka. Dan mama Dayaknya Nana kaget ngelihat si Nana udah pucat ketakutan dan gemeteran. Terus mamanya nanya, "Wah, kenapa ini? Ada apa?" Suaminya Nana pun langsung nyeritain apa yang barusan terjadi sama mereka. Nah anehnya setelah ngedengar cerita, mamanya cuma tersenyum sambil berkata, "Kamu lagi hamil kali, makanya didatangin." Nana pun langsung ngelak karena emang setahu dia saat itu dia lagi nggak hamil. Lalu mamanya Nana pun nyuruh mereka pindah ke kamar di lantai 2. Setelah tidur di kamar itu, perasaannya Nana mulai agak tenang karena di lantai 2 itu agak rame. Ada 3 kamar yang ditempatin anak mama Dayaknya Nana dan keponakannya. Lalu tepat jam 12 malam mesin dumping itu pun dimatiin. Mereka tidur dalam keadaan gelap. Nana pun tidur lelap dan gak merasakan apapun. Sampai pagi sekitar jam 6 gitu, Nana kebangun karena perutnya sakit banget. Saat itu Nana cuma mikir mungkin ini cuma panggilan alam. Tapi setelah sampai di toilet, si Nana ngeliat ada darah banyak banget kucur di kakinya. Nana pun kaget dan teriak manggil suaminya. Lalu suami dan mama Dayaknya Nana langsung ngebawa Nana ke puskesmas dekat rumahnya. Di puskesmas, dokter ngebenerin bahwa sebenarnya Nana emang sedang hamil 2 bulan. Di situ Nana kaget tapi sekaligus seneng. Nah setelah tahu bahwa Nana sedang hamil, suaminya pun ngejagain Nana dengan ekstra. Karena selama hamil, Nana emang lagi drop banget kondisinya. Kehamilan Nana pun udah masukin usia 3 bulan. Waktu itu di rumah mereka gak ada air sama sekali buat mandi atau nyuci. Lalu mama Dayaknya Nana nyaranin supaya mereka mandi dan nyuci di tempatnya Nenek Ladang. Nah Nenek Ladang ini adalah ibu dari mama Dayaknya Nana. Karena kata mamanya Nana di sana ada sumber mata air yang gak pernah kering. Tapi tempatnya itu lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih lah. Kalau nggak salah nama tempatnya itu Trans. Nana pun berangkat menuju Trans, ditemani oleh anaknya Mama Dayak dan istrinya. Ada juga 3 keponakannya Mama Dayak yang ikut. Mereka pun berjalan lumayan jauh, ngelewatin jalan-jalan yang banyak banget batunya. Di situ suaminya Nana sempat ngedumel tuh. Kalau tahu kayak gini, mending nggak usah pergi aja. Udah jauh, jalanannya jelek pula. Ya wajar sih suami Nana marah karena suaminya Nana takut kalau Nana keguguran karena ngelewatin jalan berbatu. Karena kan kandungannya Nana cukup lemah. Ngeliat suaminya ngedumel kayak gitu, Nana pun diam aja. Karena emang dia yang ngerasa salah. Soalnya dia yang maksa buat pergi. Ya menurut Nana maklum karena namanya di kampung orang, jadi dia ada niat pengen jalan-jalan gitulah. Singkat cerita, setelah 1 jam ngelewatin jalan berbatu, mereka pun tiba di ladang nenek. Di sana itu cuman ada pondoknya nenek, selebihnya ya cuman hutan. Listrik pun gak ada sama sekali, jadi mereka cuman pakai lampu pelita. Setelah sampai, Nana pun langsung nyuci dan mandi. Setelah selesai dan beres semuanya, mereka semua dijamu makan sama nenek. Nah karena keasikan bercerita, gak kerasa udah jam 5 sore. Mereka pun pamit pulang sama nenek. Sebelum nyalain motor, suaminya Nana sempat nanya ke keponakannya Mama Dayak yang emang ikut waktu itu. Ada jalan lain kah selain lewat jalan yang tadi? Aku gak mau lewat sana lagi, kasihan istriku.
nanti keguguran kalau lewat jalan tadi. Terus keponakannya Mama Dayak pun bilang, ada jalan lain yang lebih dekat. Gak sampai setengah jam udah nyampe di jalan raya. Tapi jalan pintasnya itu di tengah hutan belantara. Suami Nana pun langsung nyaut, iya gak apa-apa, yang penting cepat nyampe. Udah sore juga soalnya, udah mulai gelap. Lalu mereka pun bergegas jalan. Nah, karena mereka ada 3 motor, jadi yang paling depan keponakannya Mama Dayak. Mereka bonceng 3. Di belakangnya ada anaknya Mama Dayak sama istrinya. Dan si Nana sama suami paling belakang. Tapi mereka semua gak sadar kalau milih jalan pintas itu adalah sebuah kesalahan besar. Awalnya Nana sama suami emang gak ngerasain ada hal yang aneh. Tapi makin lama mereka makin masuk ke dalam tengah hutan belantara yang kayaknya gak pernah dimasukin orang sama sekali. Hutannya itu lebat banget, jangankan orang yang masuk ke hutan itu. Cahaya matahari aja gak bisa masuk saking lebatnya. Jalanan di hutan itu pun becek banget. Setelah ngelewatin jembatan kecil yang udah rapuh, Nana pun turun dari motor. Karena jalanannya menanjak dan licin banget. Suaminya pun mesan sama Nana, Bun, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok kiri kanan. Pokoknya pandang lurus aja ke depan. Di situ Nana nurut aja. Karena kalau suaminya udah mesan begitu berarti ada sesuatu. Soalnya suaminya si Nana ini emang peka sama makhluk-makhluk halus. Nana pun jalan terus menanjak dan ngikutin yang lain yang udah jauh di depan. Nah, pas udah jalan cukup jauh, Nana mulai heran. Kok dia nggak ada ya dengar suara motor suaminya? Terus anak-anaknya Mama Dayak pun teriak manggil suaminya Nana. Tapi suaminya nggak ada ngejawab. Akhirnya disusullah sama anaknya Mama Dayak ini. Dan di situ mereka kaget karena ngeliat suaminya Nana yang lagi berusaha ngedorong motor sambil ngegas, tapi motornya nggak gerak sama sekali. Aneh banget. Padahal sebelumnya motornya anak-anaknya Mama Dayak dan keponakannya mulus-mulus aja ngelewatin jalan yang tadi. Di situ anaknya Mama Dayak pun langsung ngebantu untuk ngedorong motor. Sambil ngedorong motor, suaminya Nana pun nanya, kamu gak denger kah dari tadi aku teriak-teriak panggil kamu? Lalu anaknya Mama Dayak jawab, aku juga tadi panggil-panggil kamu karena aku gak dengar suara motormu. Nah, pas si suami udah sampai di tempat si Nana nunggu, suaminya pun langsung ngamperin Nana. Di situ dia meluk ngusap kepala Nana sampai ujung kakinya. Nana bingung suaminya lagi ngapain. Soalnya mulutnya sambil komat kamit sambil matanya mejam. Hari pun makin gelap. Mereka ngelanjutin perjalanan di dalam hutan tersebut. Si Nana ini bukan orang yang peka sama kehadiran makhluk halus. Tapi tiba-tiba si Nana ngerasain di sekelilingnya itu kayak banyak orang yang penuh dan sesak lagi ngeliatin mereka. Di situ Nana cuman mejamin mata karena ketakutan sambil meluk suaminya. Di situ Nana ngerasain kalau jalan yang mereka lewatin ini semakin lama kok makin sempit. Karena makin lama di kiri dan kanannya Nana makin kena rumput-rumputan gitu. Dan fixnya lagi di dalam hutan itu kondisi udah gelap gulita kayak malam. Nana cuma bisa baca doa dalam hati. Harapannya jangan sampai mereka tersesat dan gak bisa keluar dari hutan itu. Tapi tiba-tiba aja dari kejauhan si Nana kedengar kayak suara kendaraan lagi berlalu lalang. Nana pun ngerasa lega. Dan yang bikin dia gak habis pikir adalah setelah ngelewatin jembatan bambu yang udah reot, tiba-tiba langit jadi terang lagi. Dan gak lama kemudian mereka pun sampai di jalan raya. Tapi yang aneh di sepanjang jalan raya, si Nana ini ngeliat dari spion kalau wajah suaminya dia kok beda banget. Tatapannya kosong, badannya dingin dan gak ada dengkur Nana sama sekali. Tapi saat itu Nana mikir mungkin suaminya lagi marah sama dia. Tapi anehnya lagi, pas udah sampai di rumah, suaminya langsung masuk kamar dan duduk di pojokan kamar sambil menggeram. Nana yang khawatir pun ngedeket dan bertanya, kenapa dan ada apa sama suaminya. Dan di situ Nana kaget banget karena ketika suaminya noleh, bola mata suaminya itu putih semua. Nggak ada bola mata yang hitam. Si Nana pun terus mendekat, tapi tiba-tiba aja suaminya berjalan jongkok mundur dan ngejauhin Nana. Semakin Nana ngedekat, semakin keras juga suaminya menggeram. Dan tanpa babi bu lagi, Nana pun langsung meluk erat suaminya. Di situ suaminya udah nggak bisa berontak.
dan Nana ngerasain tubuh suaminya yang dingin tiba-tiba aja menjadi hangat. Geramannya juga ngilang. Nggak lama kemudian, suaminya Nana langsung muntah dan muntahnya itu berupa lumpur. Setelah nenangin suaminya, Nana nanya tuh ke suaminya, apa yang barusan terjadi sampai suaminya jadi kayak gitu. Suaminya Nana pun langsung ngejelasin, Bunda inget gak waktu ayah meluk terus ngusap Bunda mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu tuh ayah nitip kodamnya ayah buat jagain Bunda sama adik. Karena di sekeliling hutan tadi ada banyak pejuang Dayak zaman dulu. Mereka tuh gak suka karena kita masuk ke wilayahnya. Soalnya hutan itu tuh jarang dijamah sama manusia. Lalu ada piaraannya Panglima Dayak yang ngikutin kita. Dan alhasil dia masuk ke dalam tubuh ayah. Untungnya Bunda ngambil tindakan cepat karena piaraannya Panglima Dayak itu takut sama kodamnya ayah yang ayah titip sama Bunda. Setelah ngedengar itu, Nana lebih pilih gak mikirin tentang hal itu. Karena yang penting dia sama suami dan anak yang ada di dalam perutnya gak kenapa-kenapa. Beberapa hari kemudian, suaminya Nana tiba-tiba dapat panggilan kerja di perusahaan sawit di daerah Muara Siram. Suaminya pun mulai kerja di sana. Nah, karena belum dapat mes, suami Nana pun kerjanya pulang pergi antara Rasa Kampung dan Muara Siram. Pernah satu kali waktu itu suaminya Nana lagi kerja. Dan si Nana tiba-tiba iseng main-main di Sungai Bongan bersama keponakannya Mama Dayak. Entah kenapa hari itu Nana pengen banget berenang di situ. Padahal aslinya Nana ini nggak bisa berenang. Tapi Nana tetap nekat berenang padahal arusnya deras banget. Mungkin pikirnya karena ngidam atau bawaan hamil jadi kepengen berenang di situ. Di situ keponakannya Mama Dayak nggak ikut berenang, tapi cuman diam sambil natap si Nana. Setelah puas renang, si Nana pun pulang. Pas udah sampai di rumah, Mama Dayaknya tanya, Nana dari mana? Terus Nana jawab, habis berenang di Sungai Bongan. Di situ Mama Dayaknya Nana kaget banget dan langsung marah sama Nana. Dan bilang, kamu gak tahu di situ ada buayanya? Berani bener kamu sembarangan berenang di situ. Kamu gak takut dimakan buaya? Di situ Nana cuma diam, karena dia benar-benar gak tahu kalau di situ ada buayanya. Dia pun gak berani tuh cerita sama suaminya. Karena dia takut suaminya bakalan marah dan ngelarang dia buat keluar rumah lagi. Nah, setelah 2 bulan suaminya kerja di perusahaan sawit, mereka pun pindah ke mes. Mereka ngangkatin barang-barang pakai sepeda motor ngelewatin jalan yang berbatu. Ya, namanya juga jalan menuju ke sawit, pasti jalanannya nggak ada yang aspal. Setelah selesai ngerapiin mes, mereka pun langsung istirahat. Nana ngerasa nyaman banget tinggal di mes itu. Singkat cerita, Nana lupa hari apa. Yang jelas waktu itu Nana dan suami pergi ke pasar malam di Resak untuk belanja keperluan dapur mereka. Setelah selesai belanja, mereka pulang. Waktu itu udah senja. Selama perjalanan, pikiran Nana kosong. Nana cuman bengong sambil mandang kiri kanan yang cuman ada pohon sawit. Tapi tiba-tiba matanya Nana tertuju pada 2 bola api besar yang terbang ngelintasin pohon sawit dan ngikutin mereka. Nah, karena pengetahuan Nana yang awam tentang hal-hal begituan, akhirnya Nana pun nanya ke suaminya, "Itu apa ya?" Suaminya cuma ngejawab dengan datar, "Udah, gak usah dihiraukan dan gak usah dilihat, Bun. Nanti dia ngikut kita sampai mes." Di situ Nana pun langsung malingin pandangan ke sebelah kiri. Setengah jam kemudian Nana noleh ke kanan dan bola api itu udah gak ada. Tapi ketika masukin hutan sawit yang makin lebat dan gak ada pohon sama sekali, hari pun udah malam. Di situ sangat kecium bau yang menyengat dan menusuk hidung. Terus gak lama kemudian ada aroma kayak aroma orang lagi ngegoreng ayam. Pokoknya macam-macam lah aroma yang ada di situ. Mana udah gelap dan gak ada cahaya, cuman ada cahaya dari lampu motor mereka doang. Untungnya mereka sampai di rumah dengan selamat. Memasuki usia kandungan ke-7, waktu itu pagi-pagi Nana dan suami lagi ngejemur pakaian. Gak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba lantai tempat mereka jemuran runtuh. Karena mesnya emang berbentuk rumah panggung. Terus Nana dan suaminya jatuh dari ketinggian sekitar 2 meter. Untungnya waktu itu Nana sama kandungannya gak kenapa-kenapa. Tapi malamnya ketika Nana tidur, antara sadar dan gak sadar Nana ngeliat ada makhluk berbadan hitam besar dan berbulu.
terus bertanduk 3, bertaring, kukunya panjang bercakar, matanya merah menyala, sedang berdiri di pojok kamar. Makhluk itu nunjuk ke perut Nana dengan tatapan yang sangat marah. Pikir Nana saat itu, mungkin makhluk itu pengen ngambil bayinya, tapi nggak bisa karena suaminya kalau tidur selalu meluk perutnya Nana. Nana pun memaksa tidur dan menjamin mata. Tapi keesokan paginya, Nana ngerasain sakit yang luar biasa, kayak mau ngelahirin. Suaminya panik langsung ngebawa si Nana ke Samarinda untuk nerima penanganan yang lebih lanjut. Pas sampai di Samarinda, Nana nggak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke rumah mertua karena mertuanya orang pintar. Mertuanya Nana cuma bilang ini nggak apa-apa, sebentar juga sembuh. Tapi dengar itu, Nana langsung emosi sama suaminya dan bilang, "Bapakmu itu aneh. Nggak apa-apa gimana? Aku udah kesakitan gini, masih dibilang nggak apa-apa. Kamu mau aku sama anakku mati? Kenapa malah kamu bawa aku ke sini? Nggak langsung ke rumah sakit?" Kira-kira gitulah kata si Nana sama suaminya. Ya waktu itu udah dalam keadaan kesal dan emosi banget. Padahal sebelumnya Nana ini nggak pernah ngomong kasar ke suaminya. Di situ suaminya Nana langsung bergegas ngebawa Nana ke rumah sakit dan nggak ngirauin larangan mertuanya. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun ngediagnosa bahwa kandungan Nana emang sangat turun dan kalau lambat ditangani bisa berujung fatal. Dan ternyata Nana juga kena sakit tipes. Seminggu di rumah sakit, kesehatan Nana berangsur pulih. Lalu Nana dibawa pulang ke rumah mertuanya. Nana tinggal sama mertuanya sampai ia ngelahirin. Tapi suaminya kerja di Tanah Hulu dan pulang ke Samarinda cuma sebulan sekali. Setelah ngelahirin, Nana minta suami untuk ngebawa lagi mereka sama anaknya ke Hulu. Karena dari awal nikah, si Nana ini emang gak cocok sama mertuanya. Awalnya suaminya nolak dengan alasan kalau Nana sama anaknya takut kenapa-kenapa. Karena di sana tuh masih banyak makhluk halusnya. Namun si Nana tetap ngebujuk suaminya. Sampai akhirnya suaminya pun luluh juga dan ngebolehin mereka untuk ikut sama suaminya. Anaknya Nana ini dikasih nama Al. Dan ketika Al udah berusia 40 hari, barulah mereka dibawa ke Tanah Hulu, tempat suaminya kerja. Sepanjang perjalanan emang gak ada apa-apa. Namun pas ngelewatin rumah Lamin, anaknya langsung nangis ngejerit-jerit. Ngeliat si Al yang udah nangis ngejerit-jerit, si Nana jadi inget pas lagi hamil, dia pernah ke rumah Lamin karena ada acara. Nana udah lupa acaranya apa, tapi yang jelas di acara itu ada seekor kerbau diikat di patung ukiran dari kayu ulin. Lalu beberapa orang nusuk kerbau tersebut dengan mandau sampai kerbau itu mati. Setelah mati, kepala kerbau itu diletakkan di dalam rumah Lamin. Pas Nana hamil dan menuju rumah Lamin, Al yang waktu itu masih ada dalam perut Nana nendang dengan keras, seolah-olah ngelarang Nana buat pergi ke sana. Anehnya semakin Nana ngedeketin rumah Lamin tersebut, perutnya Nana makin sakit karena ditendangin sama bayi yang ada di dalam perutnya. Akhirnya Nana pun ngurungin niat dia ke rumah Lamin. Singkat cerita, setelah ngelewatin rumah Lamin, si Al anaknya Nana langsung tidur dengan tenang. Nana pun tiba di rumah Mama Dayak. Karena emang dia nggak langsung ke mes, soalnya kasihan supir travelnya kalau dibawa masuk ke mes sawit. Takut dia nggak bisa keluar karena jalannya berkelok-kelok di sana. Lanjut mereka tidur semalam di rumah Mama Dayak dan besok paginya Nana sama suami langsung berangkat ke mes. Dan rupanya suaminya Nana udah pindah mes yang sekarang ini lebih nyaman dan lebih besar. Mereka ngelewatin hari-hari di mes ini. Dan si Nana nggak pernah merasa takut lagi, nggak kayak dulu waktu lagi hamil muda. Nana selalu minta ikut sama suami kalau dia kerja, sampai lembur bahkan sampai tengah malam di kantor. Sekarang Nana merasa aman karena kehadiran Al, anaknya. Bahkan pas Nana ke hutan cari sayuran, Nana selalu ngebawa Al yang masih bayi, karena bagi Nana, Al seperti pelindung. Sampai suatu malam pas suaminya kerja lembur, waktu itu Al baru berusia kurang lebih 3 bulan. Nana lagi masak di dapur dan tiba-tiba aja ia kaget karena ngedengar suara Al mengeram sambil tengkurap dan mukul-mukul lantai sambil matanya melotot gak berkedip mendongak ke atas. Di situ Nana histeris dan gak tahu anaknya kenapa. Pas dia pegang, badannya panas dan kaku. Dia bingung, anak umur 3 bulan kok bisa tengkurap. Lagian dia tadi lagi tidur di atas kasur. Kenapa bisa langsung ada di bawah, di depan pintu pula, sambil ngegeram kayak gitu. Nana pun langsung menyuruh tetangga sebelah untuk manggil suaminya pulang. Karena di sana mau nelfon gak bisa, gak ada sinyal.
Pas suaminya datang, di situ Nana udah nangis karena ngelihat anaknya kayak gitu. Dan suaminya pun langsung ngambil air lalu bacain dan ngusapin ke wajah anaknya. Setelah itu anaknya Nana kembali ceria dan ketawa-ketawa. Suaminya pun langsung nidurin Al dan langsung nenangin Nana yang masih syok. Setelah mulai tenang, Nana nanya, "Adek tadi kenapa ya? Kok kayak kesurupan gitu?" Suaminya cuma bilang, "Oh nggak apa-apa, tadi ada tamu nggak diundang masuk ke sini." Adek bisa merasakan, jadi dia berusaha ngusir makhluk itu. Karena adek itu indigo juga, turunan dari ayah. Mendengar itu, Nana cukup lega. Setelah kejadian itu, Nana jadi parno dan ngelarang suaminya untuk kerja lembur. Keesokan harinya, Nana, suami, dan Al pergi ke pasar malam lagi untuk ngebeli beberapa barang kebutuhan. Setelah pulang dari pasar, mereka singgah makan bakso di persimpangan. Nah, yang jualan bakso itu tuh orang Banjar, dan dia pun negur mereka. Katanya, "Kamu gak takut kah membawa anakmu melewati hutan sawit malam-malam kayak gini? Bahaya tahu jalanan sawit itu. Apalagi anak bayi itu harum." Terus mereka cuma ngejawab, "Ya mau gimana lagi, karena kalau nunggu pasar malam di sawit itu masih lama, sedangkan perlengkapan dapur mereka udah habis." Setelah selesai makan, mereka pun pamit buat pulang. Sebelum pulang, penjual bakso itu ngasih Nana sebuah pisang besar. Terus beliau bilang, "Kalau kamu dihadang di jalan, lempar pisang ini." Nana pun berterima kasih sama penjual tersebut. Dan ternyata apa yang dibilang oleh penjual bakso itu benar. Mereka dihadang oleh segerombolan monyet di tengah-tengah jalan. Terus suaminya nyuruh Nana buat ngelempar pisang yang dikasih sama penjual tadi. Dan benar, sekejap kemudian monyet-monyet itu menepi dari tengah jalan. Dan akhirnya mereka pun bisa lewat. Tapi entah kenapa saat itu Nana pengen banget nengok ke belakang. Tapi pas Nana ngeliat ke belakang, sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Karena di situ Nana ngeliat seekor monyet raksasa lagi berdiri di tengah jalan. Badannya besar dan tingginya itu setara sama pohon-pohon besar di situ. Matanya bulat, besar melotot ke arah Nana. Nana mikir dia gak mungkin ngayal, karena sangat jelas dia ngelihat monyet raksasa itu di bawah sinar terang bulan. Nana pun langsung nutup mata dan kembali ngeliat ke depan. Begitu Nana noleh ke belakang lagi, monyet raksasa itu ternyata masih berdiri di tengah jalan. Lalu kemudian Nana ngelihat monyet itu melangkah memasuki hutan. Sesampainya mereka di rumah, Nana cuma diam dan pucat karena ya takut. Suaminya pun langsung nawarin Nana air. Lalu di situ Nana langsung cerita apa yang dia lihat. Tapi suaminya ngerasa heran karena dia nggak ngeliat apa-apa. Dan biasanya kalau Nana ngelihat hal yang aneh, suaminya selalu ngelihat duluan. Besoknya, Nana nanya tuh sama tetangga sekitar tentang apa yang dia lihat semalam. Dan mereka pun ngebenerin bahwa emang ada raja monyet di daerah yang mereka lewatin tersebut. Setelah gosip cukup lama sama tetangga, suaminya ngajak Nana ke rumah Mama Dayak. Karena hari Sabtu dan Minggu suaminya libur. Mereka pun berangkat sore hari. Sesampainya di sana, belum 5 menit mereka duduk, datanglah adiknya Mama Dayak ini. Mereka ada 3 orang. Setelah itu mereka ikut tuh bincang-bincang sama Nana. Tiba-tiba om itu ngajak suami Nana untuk mencari durian di tengah hutan. Ngedengar itu, Mama Dayak ngelarang suami Nana ikut, karena mereka kan pendatang. Lagian di sana tuh angker, ada kuntilanak hitam yang suka makan, mohon maaf, kelamin laki-laki. Nana pun dengan tegas ngelarang suaminya buat ikut. Tapi 3 orang adik Mama Dayak ini nggak menghiraukan perkataan Mama Dayak. Singkat cerita, berangkatlah mereka pas senja dengan menempuh perjalanan jauh. Tapi tepat jam 12 malam, mereka tiba di rumah dengan tergesa-gesa dan wajah yang pucat banget. Setelah udah tenang, mereka pun cerita sama apa yang terjadi. Jadi itu awalnya gini, mereka bertiga duduk di pondok sambil cerita. Lalu mereka muter musik di HP dengan sangat nyaring. Gak lama kemudian, dari arah rerumpunan bambu ada suara perempuan nangis. Lalu lama-lama berubah menjadi tawa yang ngeri banget. Di situ mereka ngira mereka lagi dikerjain nih sama seseorang. Lalu salah satu dari mereka menantang. Dia teriak, "Woi, siapa kamu? Gak usah nakutin. Kamu loh cewek sendirian, sedangkan kami laki-laki bertiga. Apa kamu gak takut sama kami?" Setelah itu, suara wanita itu hilang dan suasana hening seketika.
Bahkan suara hewan malam pun gak berbunyi sama sekali. Yang ada cuma suara angin semilir. Mereka bertiga pun saling pandang. Setelah mereka rasa wanita itu udah pergi, mereka mencarinya di rumpunan bambu. Pas dicari kesana kemari, tapi nggak dapat apa-apa. Mereka mutusin untuk kembali ke pondok. Tapi betapa kagetnya ketika mereka ngeliat perempuan berpakaian hitam dengan rambut panjang terurai sedang duduk bergelantungan di atas pohon sambil tertawa cekikikan natap mereka. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Hantu itu ngejar mereka dengan terbang di atasnya. Di situ mereka terus lari dan lari ketakutan nginterin hutan. Mereka sama sekali gak ngerasa takut sama hewan buas karena yang mereka takutin adalah sedang dikejar-kejar kuntilanak hitam. Di tengah pelarian mereka, salah seorang om menemukan tombak bambu. Lalu tombak itu dilempar ke hantu itu. Setelah itu mereka terus lari hingga sampai rumah. Untungnya kuntilanak itu gak ngikutin sampai rumah. Setelah dengar cerita mereka, Mama Dayak pun ketawa. Kapok, sudah dibilangin gak usah pergi, masih aja pergi. Hantu itu jahat, susah penangkalnya. Sudah suka makan kelamin lelaki, suka makan bayi juga. Karena dulu pernah ada bayi nangis di tengah malam di ayunan. Tapi orang tuanya lambat bangun buat mengangkat anaknya. Itu hantu langsung ngangkat anaknya dari ayunan dan pas subuhnya ada tetangga yang lewat depan rumah mereka. Ngeliat ada anak bayi sudah kaku terbaring di depan rumah. Ngedengar cerita Mama Dayak, Nana pun gak berani ngayun anaknya lagi. Belum sampai di situ, Mama Dayak juga cerita bahwa kalau malam kadang ada peti mayat yang terbang. Nana lupa apa nama peti Dayak itu, yang jelas peti itu selalu terbang di malam hari. Dan konon katanya peti itu akan mengejar seseorang yang ditemuinya. Lalu peti itu akan menimpa orang sampai orang tersebut mati. Soalnya udah pernah kejadian di daerah situ ada yang ngalaminnya. Tapi kalau sekarang udah jarang sih katanya peti mayat itu. Keesokan paginya mereka kembali ke mes. Nana selalu mikirin apa yang terjadi dan apa yang diceritain sama Mama Dayaknya. Nana sempat depresi karena mikirin itu terus. Karena Nana takut keluarganya nanti kenapa-kenapa. Sampai suatu hari, pada saat suaminya kerja, Nana ngerasa linglung. Kayak ada yang ngajak dia pergi. Nana pun pergi ninggalin mes gitu aja sambil ngegendong Al yang baru berusia 5 bulan. Nana terus jalan ngelewatin rimbunnya hutan sawit bersama Al, karena Nana berjalan di tengah hutan sawit. Di situ nggak ada para pekerja sama sekali. Nana nggak tahu berapa lama dan berapa jauh dia jalan di hutan sawit itu. Dia sampai nggak sadar kakinya udah berdarah-darah dan Al terus nangis tapi nggak dia hiraukan. Entah karena kakinya kena rumput liar atau karena apa. Tapi pas tangisan Al mulai kencang, Nana langsung sadar. Loh, ini di mana? Ngapain saya sama Al di hutan? Nana pun langsung duduk di bawah pohon sawit yang sangat besar dan rindang untuk nenangin Al sambil nyusuin dia. Di situ Nana ngeliat di sekeliling. Nggak ada sama sekali tanda-tanda ada pekerja sawit. Setelah Al udah tidur, Nana pun terus jalan nyari jalan pulang. Mungkin sekitar 1 jam dia jalan. Dia nemuin sebuah pondok yang udah tua dan reot. Sepertinya udah lama nggak ditempatin. Nana mutusin untuk istirahat di sana. Begitu dia masuk, perlengkapan di dalam pondok tersebut masih lengkap. Mulai dari peralatan dapur sampai kamarnya. Nana pun langsung keluar karena takut. Takut kalau tiba-tiba pemilik pondok itu datang. Lama tuh dia nunggu pemilik pondok itu tapi nggak datang-datang. Akhirnya Nana pun jalan lagi. Baru sebentar Nana jalan, tiba-tiba dia kaget. Ada mobil ambulans berhenti tepat di depannya. Nana pun heran, dari mana datangnya ambulans ini? Karena di situ Nana nggak dengar suara mobilnya. Bahkan jalan yang dia lewatin ini nggak ada bekas ban mobil ataupun motor. Jalannya tuh cuma setapak yang sempit banget. Dan Nana perhatikan ambulans ini sangat bobrok dan nggak terawat. Karena nggak mau berpikir aneh-aneh, karena Nana udah sangat capek, haus, dan lapar, dia langsung mendatangi ambulans tersebut sambil berkata, "Maaf mas, saya boleh numpang kah?" Tapi mereka cuma ngangguk. Mereka ada 2 orang, yang bawa mobil seorang laki-laki dan di sebelahnya ada seorang wanita parubaya yang pakai baju kebaya. Nana langsung masuk dan duduk di belakang. Begitu pintu tertutup, Nana pun kaget bukan kepalang, karena di sebelahnya ada peti mayat. Nana berusaha ngebuka pintu mobil itu, tapi nggak bisa dibuka.
Lalu Nana pun gedor-gedor sang supir, tapi mereka cuma diam dan terus jalan. Ambulan ini terus jalan, semakin masuk ke dalam hutan. Jalannya pun sangat kebut. Di situ Nana cuma bisa nangis dan nutup mata sambil meluk Al. Terus masuk ke dalam hutan, ambulan ini pun ngelewatin sebuah kuburan tua yang udah gak dipakai lagi. Nana sampai hampir pingsan. Ini dia mau dibawa kemana? Tapi di situ Nana harus kuat demi anaknya. Mungkin sekitar 15 menit ambulan itu jalan. Tiba-tiba ambulan itu menghentikan mobilnya di sebuah jalan raya yang Nana gak tahu di mana. Setelah berhenti, pintu mobilnya langsung kebuka sendiri. Nana pun gak pakai aba-aba lagi. Nana langsung turun dan lari sambil meluk Al. Tapi begitu dia nengok ke belakang, ambulan itu udah gak ada. Nana pikir dalam hati mungkin niat mereka baik nolongin dia untuk keluar dari hutan sawit. Tapi gak gitu juga caranya. Di situ Nana gak tahu tuh mereka manusia atau bukan. Dan satu lagi masalah yang harus dia hadapi. Dia jalan di jalan raya yang dia gak tahu di mana, gak ada rumah atau pondok penduduk, bahkan kendaraan pun gak ada yang lewat. Padahal kalau dilihat dari cuacanya mungkin sekitar jam 1 siang. Di situ Nana terus jalan, berharap ada seseorang yang dia temui. Tapi tiba-tiba Nana ngerasa pusing. Terus dia pun duduk di tepi jalan raya. Tiba-tiba Nana didatangi seorang kakek tua yang bawa tongkat. Di sana Nana ditanya dari mana dan mau kemana. Nana belum bisa cerita karena ia haus banget saat itu. Lalu kakek itu ngebopong Nana agak sedikit masuk ke dalam hutan. Dan betapa kagetnya Nana ketika dibawa ke rumah kakek tersebut. Rumahnya tuh besar dan megah banget. Di situ Nana pikir, mungkin dia lagi ngayal karena kecapean. Terus dia didudukin di sebuah kursi kayu ulin yang berukir khas Dayak. Lalu kakek itu ngasih Nana segelas air yang menurut Nana itu air terenak yang pernah dia rasain. Setelah minum air itu, badan Nana berasa segar. Padahal cuma minum beberapa teguk aja. Nana memperhatikan sekitar. Dan ternyata Nana memang gak lagi ngayal. Rumah itu nyata dia lihat saat itu. Anaknya Al pun merasa nyaman berada di rumah itu. Terus Nana cerita apa yang barusan dia alamin. Kakek itu cuma senyum sambil berkata, "Nak, kamu itu polos. Kamu gak kayak suami sama anakmu yang memiliki kelebihan. Makanya kamu gampang diganggu sama makhluk lain." Setelah cukup beristirahat, Nana pun pamit pulang. Sebelum pulang, kakek itu ngasih Nana sebuah batu putih yang halus banget. Batu itu kira-kira sebesar telur ayam. Kakek itu nyuruh Nana ngejaga batu itu dengan baik. Lalu kakek itu ngantar Nana keluar dari rumahnya. Nana pun mendadak kaget karena sekitar 10 meter dari rumah kakek itu ternyata udah banyak rumah penduduk. Dan Nana pun tahu bahwa itu sudah di daerah Rasa Kampung, yaitu daerah rumahnya Nana. Kakek itu pun minta maaf karena cuma bisa ngantar sampai di situ, nggak bisa ngantar sampai rumah. Nana pun sangat berterima kasih. Nana jalan ninggalin kakek itu. Namun ketika Nana nengok ke belakang, rumah dan kakek itu udah nggak ada. Nana nggak mau mikir apa-apa lagi. Yang penting pikirnya dia bisa pulang. Dia pun jalan menuju rumah Mama Dayak dan ternyata di sana udah ada suaminya. Suaminya bilang bahwa Nana udah pergi selama 3 hari. Padahal perasaannya dia cuma seharian aja pergi. Mereka pun kembali ke mes. Pas sudah sampai di mes, ternyata udah banyak orang yang nunggu. Bahkan beberapa di antara mereka ngedatangin Nana dan cerita. Katanya mereka ngelihat Nana ngelewatin hutan sawit. Mereka manggil Nana tapi Nana gak ngirauin. Suaminya pun bilang, "Udah, istri saya jangan diajak cerita dulu, biar gak depresi lagi." Malamnya pun Nana cerita sama suami apa yang dia alamin. Setelah selesai cerita, suaminya langsung meminta batu putih itu. Namanya Nana gak ngerti itu batu apa, ya dia kasih aja ke suami. Namun semua mendadak berubah. Setelah megang batu itu, suaminya jadi pemarah dan kasar. Bahkan gak segan untuk mukul Nana. Ngelihat suaminya udah kalap mata seperti itu, Nana udah gak tahan lagi. Nana pun mutusin untuk pergi ke rumah Mama Dayak. Lalu Mama Dayak ngasih Nana sedikit uang untuk ongkos pulang ke Samarinda. Sesampainya di Samarinda, Nana langsung diobatin lagi sama neneknya. Sekitar 2 bulan dia di Samarinda, suaminya pun gak nyusul Nana sama sekali. Di situ Nana pikir mungkin suaminya udah gak respect lagi sama dia dan Al.
Ternyata emang benar. Suaminya memiliki will. Di situ Nana mutusin untuk pisah sama suami. Namun Nana nggak menyesal karena dia udah diberi seseorang anak yang bisa ngelindungin dia di alam nyata maupun alam mimpi. Karena Nana sering diteror lewat mimpi, bahkan hampir ngebunuh dia. Nana nyoba bangun dari mimpi tapi nggak bisa. Sampai akhirnya Nana bisa kebangun karena ngedengar teriakan anaknya. Dan di situ Nana sadar, meski udah nggak punya suami, tapi dia masih punya anak. Yang dia harapkan, Al bisa ngelindungi Nana sampai Al dewasa nanti. Di sini Nana bilang kalau suaminya itu punya will. Setelah saya coba cari tahu, will itu berarti seseorang yang bisa dibilang punya kodam atau penjaga gitu deh. Kan di situ si kakek minta batu itu dirawat. Dan ternyata benda pusaka kayak gitu tuh kalau di tangan yang salah bisa ngebuat orang jadi emosian dan nggak bisa berpikir jernih sama sekali. Karena bisa dibilang suaminya Nana ini punya ajian-ajian yang tergolong masuk dalam ilmu hitam. Maaf kalau salah. Demikian ceritanya Nana. Semoga kita semua selalu dihindarin dari hal-hal yang negatif. Dan semoga Nana dan anaknya Al selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Demikian cerita kali ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!